Setiap helai napas sejarah, terhampar cahaya yang tak meredup. Di sanalah jiwa kita bersemayam. Budaya bangsa, jati diri Indonesia. Di bawah langit biru yang tak bertepi, tersimpan hikayat leluhur berseri. Wayang menari, bayangnya berdoa, gamelan berdenting membangunkan jiwa. Tenun berwarna menenun makna, batik bercerita dalam lirih tanda adat yang luhur, merawat harmoni, mengikat rasa di seluruh negeri. Dari Sabang perlahan ke Merauke, setiap jejak menyimpan arti suci. Kita bersatu dalam sang saka tunggal, warisan agung yang kekal mengalir. Banggalah akan budaya kita, adiluhung sinari bangsa, warisan jiwa tak tergantikan, pelita langkah anak generasi. Banggalah lantangkan suaramu, budaya kita cahaya yang satu. Indonesia jati diri mulia, mengalir dalam darah yang setia. Di pagi yang belum sepenuhnya selesai berdoa, matahari mengintip malu-malu dari sela dedaunan halaman sekolah. Seragam kecil berlarian, sepatu tak selalu sepasang, tawa menyelip bel sekolah yang hari ini sengaja dibungkam demi satu kata, kebersamaan. Di sanalah Haji Muhammad Yosutomo berdiri, bukan di podium tinggi, bukan di balik spanduk besar, melainkan di antara orang tua yang menggenggam botol minum dan anak-anak yang menggenggam harapan. Sekolah, katanya, suatu hari bukan sekadar ruang kelas dan papan tulis yang kelelahan. Ia harus menjadi rumah tempat manusia belajar menjadi manusia. Maka digagaslah Family Gathering PG, TK, SD, SMP, SMA, sebuah rentang usia yang bila disusun berjejer mirip tangga menuju masa depan. Bukan acara mewah tanpa karpet merah, tanpa jamuan berlebihan, hanya jalan santai, senam yang gerakannya sering salah, dan lomba-lomba yang kadang lebih serius orang tuanya daripada anaknya. Disinilah filsafat hidup menyamar menjadi tawa. Disinilah nilai kebangsaan turun dari buku tebal menjadi keringat di dahi. Di republik yang sering ribut soal siapa lebih tinggi, siapa lebih pantas, siapa lebih kaya, tapi sekolah ini justru mengajarkan cara duduk sama rendah, berjalan sama jauh, dan tertawa sama lepas. Tak ada barisan khusus untuk dompet tebal, tak ada jalur cepat untuk jabatan penting. Semua berjalan di jalan yang sama, melewati aspal yang tak pernah bertanya berapa saldo di rekeningmu. Anak direktur berjalan berdampingan dengan anak pedagang. Keringat mereka sama asin, debu menempel sama rata, dan disitulah keadilan mendapatkan bentuk paling sederhana. Bukankah kebangsaan bermula dari rasa setara? Bukan dari baliho atau pidato berjam-jam yang lupa memandang wajah rakyatnya sendiri. Haji Muhammad Yosutomo pernah berpesan, dalam pendidikan kita harus menjadi lem, benang, dan jembatan. Lem yang merekatkan perbedaan latar belakang. Benang yang menjahit koyaknya komunikasi antara rumah dan sekolah. Jembatan yang menghubungkan anak hari ini dengan Indonesia esok hari. Lem itu bernama silaturahmi, bukan basa-basi yang berhenti di pagar sekolah.
melainkan sapaan tulus yang berani duduk lama mendengar cerita. Benang itu bernama empati. Ia halus, tak terlihat dari jauh, namun bila putus, seluruh kain bernama pendidikan akan robek tak beraturan. Jembatan itu bernama keteladanan, bukan perintah keras atau ancaman nilai, melainkan contoh hidup yang bisa ditiru tanpa paksaan. Agama di sini tidak berdiri di mimbar tinggi menghakimi siapa yang paling suci. Ia berjalan santai bersama anak-anak yang kadang lupa doa makan, namun tak lupa berbagi jajanan. Keagamaan tidak dipamerkan dalam jargon berisik. Ia hadir dalam sikap paling menunggu, dalam sabar orang tua menghadapi anaknya yang rewel, dalam guru yang tetap tersenyum meski suaranya habis. Bukankah Tuhan lebih dekat pada tawa yang jujur daripada marah yang merasa benar? Negara sering kita sebut dalam upacara, namun lupa kita rawat dalam kehidupan sehari-hari. Di family gathering ini, kenegaraan hadir tanpa seragam resmi. Ia hadir dalam antrean, dalam tertib berjalan, dalam kesabaran bahwa jalan umum adalah milik bersama. Ada sisi promo, kata Haji Muhammad Yosutomo, tapi jangan menjadi tujuan utama. Biarlah orang melihat sekolah ini lewat perilaku, bukan lewat teriakan. Seperti bunga di pinggir jalan, ia tak berteriak, "Aku indah," namun orang berhenti karena keharumannya. Pendidikan hari ini sering terjebak pada angka-angka yang membuat kepala pusing dan hati terlewatkan. Anak pintar berhitung tapi gagap bergaul. Lulus ujian namun gagal memahami perbedaan, maka kegiatan santai menjadi kelas tanpa dinding. Lapangan menjadi laboratorium sosial. Langkah kaki menjadi kurikulum kebersamaan. Di sini anak belajar kalah tanpa merasa hina, belajar menang tanpa merasa paling mulia, belajar tertawa tanpa menertawakan. Humor segar lahir dari hal-hal kecil. Guru senam yang lupa gerakan, orang tua yang terlalu semangat berlomba, anak TK yang menyalip barisan karena mengejar balon. Tawa ini bukan pelarian, ia adalah obat di tengah dunia yang terlalu sering serius dalam kemarahan. Kritik sosial pun hadir tanpa makian. Bukankah lebih mengena menertawakan kebiasaan buruk daripada memukulnya dengan kata-kata tajam? Pesan moral tak selalu perlu papan besar. Ia cukup hadir dalam konsistensi kecil yang diulang. Tidak menghakimi bukan berarti membiarkan. Tidak mendikti bukan berarti kehilangan arah. Memberi solusi berarti mengajak berjalan bersama, bukan menunjuk dari kejauhan seperti orang tua yang menggandeng anaknya menyeberang. Bukan berteriak dari seberang jalan tentang bahaya kendaraan. Dalam bayangan Haji Muhammad Yosutomo, generasi masa depan bukan sekadar cerdas, melainkan sehat jiwanya, sehat menerima perbedaan, sehat mencintai negeri tanpa membenci yang lain, sehat beragama tanpa merasa paling benar, sehat berpikir tanpa kehilangan nurani. Itulah sebabnya family gathering bukan acara tahunan biasa. Ia adalah investasi sunyi yang hasilnya mungkin baru terlihat puluhan tahun kemudian, saat anak-anak ini menjadi pemimpin, guru, orang tua, atau sekadar warga yang tak tega merusak bangsanya sendiri. Jika hari ini kita mampu berjalan bersama tanpa bertanya status, mungkin esok kita mampu membangun negeri tanpa saling mencurigai. Jika hari ini kita mampu tertawa bersama dalam kesederhanaan, mungkin esok kita tak mudah iri pada perbedaan. Jika hari ini sekolah berani menjadi lem, benang, dan jembatan, maka bangsa ini tak mudah terbelah oleh retorika kosong. Maka biarlah langkah santai itu terus berjalan, biarlah keringat menjadi saksi bahwa pendidikan bukan hanya soal siapa paling cepat, tetapi siapa paling peduli. Di bawah langit Indonesia, di jalan umum yang dilalui bersama, Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat menanam satu pelajaran penting bahwa membangun bangsa dimulai dari hal sederhana, bertemu, berbaur, dan mengikat hati tanpa membedakan apapun kecuali niat baik, dan dari sanalah masa depan perlahan dibangun.
bertahan seperti ini bisa menjadi cerita nanti. Betul sekali kawan. Wah, karya-karya terawatan sudah mulai muncul warna-warna terawatan kita di venue Sambiat kita pada tahun ini. Ayah dan bunda kembali boleh mengecek ketika Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Yosutomo selaku pembina Yayasan Fastabiqul Khairat. The Honorable yang kami hormati Bapak Haji Ibnu Khotob selaku Ketua Harian Yayasan Fastabiqul Khairat. Bapak Ali Anwar selaku Badan Pengawas Yayasan Fastabiqul Khairat. Kami juga ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati jajaran manajemen Yayasan Fastabiqul Khairat Samarinda, Manajer Pengembangan Yayasan Fastabiqul Khairat, Bapak Dr. Andes Joko Wahyono MPD, Penjamin Mutu Yayasan Fastabiqul Khairat, Bapak Dr. Andes Bambang Sri Wahyono MPD, Penjamin Mutu Inklusi Yayasan Fastabiqul Khairat, Bapak Giging Wicaksono SPD. Serta kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Insinyur Haji Seno Aji MSI, beserta istri Bunda Hajah Wahyu Hernaningsi Seno Aji. We also warmly welcome our respected partners and distinguished guests. Salam hangat dan apresiasi juga kami sampaikan kepada para partner dan tamu kehormatan. Bapak Siar Islami, General Manager Hotel Bumi Senior dan Senior Corporate. Bapak Darwi Surya Lawono, General Manager Hotel Puri Senior. Pengurus Forum Kebangsaan Kalimantan Timur. Pak Hadi Nori, Branch Business Manager dan tim dari BNI. Dan Bapak Nugi Hari Wibawa, Brand Service Manager beserta tim dari BNI. Hadirin dimohon duduk kembali. Wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu serta orang tua semuanya, untuk melambat kelancaran acara pada pagi hari ini di acara pendidikan kita, mari dengan sejenak menundukkan kepala serta mengangkat tangan kita, berdoa semoga acara kita diberkahi dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bersama-sama mulai doa kita dengan suratul Fatihah. Ila hadhihi hunatul qubul wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Ya Allah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللأنصار بالدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها في الدنيا وعذاب الآخرة. تقضي حاجتنا يتيم سلمنا في الدين والدنيا يا أرحم الراحمين. اللهم في أمة سيدنا محمد اللهم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah ya Tuhan kami,
Di pagi hari ini kami mengadakan tangan kepadamu pada acara dan pada hari ini. Semoga Engkau meridhai dan memberi keberkahan kepada acara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, acara ini adalah silaturahmi kami. Semoga ya Allah Engkau merahmati kami, memberkahi kami, mengabulkan segala hajat-hajat kami, dan yang terpenting ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah badan kami ya Allah, luaskanlah rezeki kami dengan rezeki halal dan tayyiban. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami serta anak-anak kami juga menjadi anak yang saleh dan saleh. Kabulkanlah segala hajat kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatal fitin, rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata min an-nar wa hisab. Rabbana innaka tasmi'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. بفضل سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita akan memasuki prosesi pemotongan tumpeng yang akan dilaksanakan sebagai simbol rasa syukur kita, kebersamaan dan harapan atas keberkahan keluarga besar Yayasan Fastabiqul Khairat. Kami mohon dengan hormat kepada seluruh tamu VIP dan partner untuk berkenan naik ke atas panggung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini udara sejuk. Tadi pagi hujan gerimis, tapi alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan jalan sehat atau jalan santai. Ya, dan alhamdulillah tidak ada laporan satupun yang tidak sampai ke garis finish. Ya, walaupun nggak tahu garis awalnya, mungkin startnya beda-beda, yang penting semuanya sampai ke garis finish. Bapak Ibu, orang tua dan para tamu undangan yang berbahagia, yang saya hormati Ketua Yayasan Fastabikul Khairat Bapak Haji Ibnu Khotob, Bapak Pengurus Yayasan Pak Syiar Islami, kemudian ada Pak Ali Anwar, ada manajemen Pak Bambang, Pak Didi, kemudian tamu orang tua murid, wakil orang tua murid Ibu Seno Aji, ya, terima kasih Ibu ya menyempatkan hadir pada hari ini. Kemudian teman-teman kepala sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian dari sponsor, ya, sponsor utama kita dari senior group, ya, tetangga kita dari Uni Senior, kemudian dari BNI, ya, dari penerbit, dari Erlangga, dan dari sponsor orang tua murid, komite sekolah, dan para orang tua yang berbahagia. Hari ini kita coba berhenti sejenak, memikirkan hal-hal yang rutin, kita berkumpul bersama, bersilaturahim bersama-sama, ya, yang mungkin setahun sekali kita bisa berkumpul seperti ini, ya. Silaturahim insya Allah akan membawa, menambah rezeki dan memperpanjang usia, ya, harapan kita demikian. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu semua bahwa pesan dari Bapak Haji Muhammad Yosutomo, pendiri yayasan ini, kemudian dari Pak Suryo Tutomo, untuk kita terus memberikan pelayanan terbaik Fastabikul Khairat ini kepada masyarakat, ya. Untuk itu prestasi yang sudah kita raih saat ini, alhamdulillah, ya, kemarin SMP baru saja anaknya berprestasi bahasa Inggris, ya, kompetisi bahasa Inggris, menjadi juara 1 se-Indonesia nasional, ya. Nah, itu luar biasa, ya, bahkan mengalahkan anak-anak dari sekolah internasional di Jakarta. Jadi untuk itu dan berbagai prestasi yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, ya, karena kita semua sudah tahu semestinya seperti itu. Selanjutnya kami undang kepada yang kami hormati Ketua Komite PGTK Fastabikul Khairat atau yang mewakili untuk dapat naik ke atas panggung dan melakukan pengambilan undian door prize. Ketua Komite SD Fastabikul Khairat, Ketua Komite SMP Fastabikul Khairat atau yang mewakili Ketua Komite SMA Fastabikul berkumpul di sebelah kiri panggung untuk melaksanakan briefing bersama panitia lomba. Kami juga briefing bersama panitia.
Alhamdulillah telah kita saksikan bersama pengambilan undian door prize utama yang tadi diambil oleh Bapak Haji Ibnu Khotob, kemudian Ketua Komite PGTK SD, SMP, dan SMA Fastabikul Khairat. Mari Bunda, Ayah, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan nomor undian yang muncul nanti adalah rezeki yang terbaik untuk Ayah Bunda sekalian. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. So, this concludes the opening ceremony. Thank you for kind attention and please enjoy the rest of the Fastabikul Khairat family gathering. Terima kasih atas perhatian Ayah dan Bunda sekalian. Selamat menikmati rangkaian acara family gathering Yayasan Fastabikul Khairat. Sehari bersama, selamanya bermakna harmoni. So, please welcome our adorable performer. Here is the beehive, and where are all the bees? Hiding away where nobody sees. Here they come flying out of their hive. 1, 2, 3, 4, 5. Here is the beehive, but where are all the bees? Hiding away where nobody sees. Here they come flying out of their hive. 1, 2, 3, 4, 5. Buzz up high, buzz down low, buzzing fast, buzzing slow. Buzz to the left, buzz to the right. Buzz all day, buzz at night. Di tiap helai napas sejarah terhampar cahaya yang tak meredup. Di sanalah jiwa kita bersemayam. Budaya bangsa, jati diri Indonesia. Di bawah langit biru yang tak bertepi, tersimpan hikayat leluhur berseri. Wayang menari, bayangnya berdoa, gamelan berdenting membangunkan jiwa. Tenun berwarna menenun makna, batik bercerita dalam lirih tanda adat yang luhur, merawat harmoni, mengikat rasa di seluruh negeri. Dari Sabang perlahan ke Merauke, setiap jejak menyimpan arti suci. Kita bersatu dalam sang saka tunggal, warisan agung yang kekal mengalir. Banggalah akan budaya kita, adiluhung sinari bangsa, warisan jiwa tak tergantikan, pelita langkah generasi.
kasih.